patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deri Audelita Husna dengan NIM 2108626, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan membahas mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan materi strategi menjadi kewirausahaan. Untuk strategi kewirausahaan ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengelola usaha. Yang pertama itu yang harus kita lakukan yang perencanaan. Perencanaan itu seperti misi, visi, operasional termasuk dengan rincian strategi. Visi misi operasional tersebut adalah merupakan yang dimaksud dengan rencana usaha yang akan kita buat. Jadi sebelum kita membuat usaha, kita harus membuat visi misi, harus ada perencanaan tujuan usaha tersebut. Tujuan dari perencanaan ini apa? Tujuan perencanaan itu adalah mencapai keberhasilan manajemen yang biasanya ringkasan. Jadi fungsi perencanaan tersebut adalah mencapai keberhasilan manajemen. Jadi jika Anda ingin membuat usaha atau merencanakan usaha, itu akan menuntut Anda untuk berpikir kreatif, berpikir imajinasi, berkreasi, agar menentukan titik usaha dan tujuan usaha Anda. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Ketika ingin membuat usaha, yang akan kita tuju atau yang kita ingat pasti akan memikirkan modal. Modal itu akan bisa kita atasi jika kita kreatif, idenya banyak, mempunyai pemikiran yang imajinasi, dan itu bisa dituangkan dalam desain penggerakan usaha yang Anda buat. Maka sumber-sumber pendanaan bisa dicari, bahkan datang sendiri saja. Tak perlu dicari, maka sumber dana itu akan datang sendiri. Pengelolaan usaha pada prinsipnya adalah bagaimana Anda bisa mengusahakan sumber daya yang memungkinkan. Jadi pengelolaan keuangan pada prinsipnya bagaimana Anda bisa mengusahakan sumber dana yang memungkinkan. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan. Ada 3 aspek yang harus Anda yakini. Konsep manajemen keuangan atau dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu sumber dana. Sumber dana ini bisa dari dana internal atau dari lembaga-lembaga pengusaha. Yang kedua, dana cadangan. Dana cadangan ini bersifat ditahan, yang artinya untuk kondisi-kondisi tertentu, untuk kondisi-kondisi yang paling membutuhkan dan tidak untuk modal awal. Yang ketiga itu dana eksternal. Dana eksternal ini adalah dana pemilik atau penyertaan. Dana ini dari teman atau keluarga. Yang keempat itu dana dari pinjaman atau bantuan pemerintahan pusat. Yang kelima, dana ventural atau dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dana yang ada pada perusahaan kecil yang dianggap potensial. Yang ketiga yaitu pemasaran atau teknik pemasaran. Adalah persoalan yang bagaimana Anda bisa memasarkan barang atau usaha Anda ini agar bisa dikenal dengan orang banyak, sehingga akan mendatangkan keuntungan yang di kemudian harinya. Ada minimal yang harus jadi pertimbangan Anda dalam membuat pemasaran atau menciptakan pemasaran untuk usaha Anda. Yang pertama adalah keinginan atau kebutuhan konsumen. Anda harus memikirkan keinginan konsumen. Jangan Anda membuat yang kemauan Anda saja, tidak memikirkan pembeli gitu. Yang kedua yaitu produknya. Bagaimana produknya, dari mana buatnya, konsumen harus tahu dan harus menyukai atau harus dibutuhkan konsumen. Yang ketiga, harga yang sesuai. Jadi untuk membuat produk itu produk usaha kita itu harus dibutuhkan konsumen, harus harga yang terjangkau untuk konsumen agar dapat dibeli. Dan yang keempat yaitu tempat adalah
yang sangat penting untuk pemasaran. Kita harus mencari tempat yang strateginya lebih menarik, lebih banyak peminatnya. Yang kelima, promosi. Bagaimana cara Anda mempromosikannya itu dengan menggunakan sosial media. Apalagi di zaman modern ini kita harus menggunakan sosial media seperti Facebook, IG, YouTube untuk mempromosikan usaha Anda. Maka untuk membangun sebuah bisnis, Anda harus memperkuatkan diri untuk mencari pengalaman, pintar-pintar berkomunikasi dengan teman, mencari pengalaman teman yang udah lama membuat bisnis, usaha gitu. Jadi mata kuliah pengantar kewirausahaan ini akan mengantarkan kalian atau mahasiswa-mahasiswa seperti Anda untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses tentunya dan maju untuk ke depannya. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan saya tentang strategi kewirausahaan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.